Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua dalam sukacita, dalam kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita pagi ini akan kembali belajar tentang kasih dari 1 Korintus 13. Tema hari ini adalah jangan menjadi pemarah dan pendendam. Bacaan dari 1 Korintus 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini bagian yang menarik ketika Rasul Paulus bicara tentang kasih. Bapak Ibu masih ingat lagu Meggy Z yang pernah dinyanyikan dan cukup populer? Lagu Meggy Z yang berkata, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Bapak Ibu pasti ingin langsung berdendang dan melanjutkan kata-katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingat lagu itu, menjadi menarik untuk kita renungkan. Menjadi sangat penting untuk kita lihat bahwa ada banyak orang seolah-olah setuju dengan lagu ini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Mari kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita, mana orang yang bisa bertahan lebih lama? Sakit hati atau sakit gigi? Setahu saya, orang sakit gigi itu nggak ada yang tahan sehari saja, nggak tahan. Apalagi 2 hari, apalagi seminggu, nggak tahan orang sakit gigi sampai selama itu. Tetapi ada orang-orang yang sakit hati, itu bisa bertahun-tahun. Bahkan bisa seumur hidup sakit hati. Kita perlu belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bagian yang hari ini kita baca. Dari 1 Korintus 13 ayat 5b. Rasul Paulus mengatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu dengan cermat. Rasul Paulus tidak mengatakan ia tidak marah, bukan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ia tidak pemarah. Marah dan pemarah itu dua hal yang berbeda. Kalau kita marah itu masih oke. Tetapi yang dikatakan Rasul Paulus adalah ia tidak pemarah. Artinya ada sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaannya. Menjadi sifat seseorang di mana dia menjadi seorang pemarah. Dan Rasul Paulus menggabungkan sikap ini dengan sikap menyimpan kesalahan orang lain. Jadi seorang pemarah itu ada sebabnya. Seorang pemarah itu adalah seorang pendendam. Jadi dia tidak pernah menyelesaikan kesalahan orang lain yang dibuat oleh orang lain, tidak pernah dia selesaikan dengan pengampunan, sehingga dia menjadi pemarah. Dia seorang pendendam, maka dia seorang pemarah. Ini yang kita perlu pahami dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Seorang pelayan tidak bisa lalu menjadi seorang pemarah. Karena dia juga tidak boleh menjadi seorang pendendam. Bagaimana seorang pelayan itu pemarah dan pendendam? Dia tidak akan pernah bisa melayani dengan baik. Dia tidak akan pernah bisa mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupannya ketika dia terus tinggal di dalam kemarahannya dan dendamnya.
Mari kita perhatikan sebuah bahaya yang penting dari seorang pemarah. Bahaya dari seorang pemarah adalah hatinya jauh dari Tuhan dan hatinya jauh dari banyak orang. Kenapa orang marah itu selalu teriak? Karena hatinya jauh. Padahal yang diajak ngomong mungkin hanya ngomong di pesawat telepon yang akan terdengar dengan baik tanpa harus kita berteriak. Atau kita marah dengan orang yang mungkin hanya berjarak 1-2 meter dari kita. Tetapi kita teriak. Kita membentak. Kenapa? Karena hati kita jauh sehingga kita merasa bahwa semua yang kita katakan tidak akan didengar. Kita bisa membayangkan jika ini terjadi pada hidup seorang pelayan. Maka dia tidak akan bisa melayani dalam kasih. Karena dia seorang pemarah, dia seorang pendendam, seorang yang menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap menit kemarahan itu menghilangkan kebahagiaan. Dan bagaimana kita bisa melayani ketika kita kehilangan kebahagiaan? Setiap menit kemarahan menghilangkan kebahagiaan kita. Dan menghilangkan kebahagiaan kita berjam-jam, bahkan berhari-hari dan bertahun-tahun. Dan itu sebuah bahaya. Bagaimana kita bisa melayani kalau kebahagiaan kita telah hilang oleh karena kemarahan? Kemarahan itu membawa kita lebih dekat dengan bahaya. Tetapi pengampunan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu kita diajak Rasul Paulus untuk melihat alangkah pentingnya bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak pendendam. Tuhan Yesus memberkati di dalam pembelajaran kita tentang kasih Tuhan. Amin.